Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Aminur Rahma, NPM 202302029. Saya prodi jurusan Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai moral baik dan moral buruk, di mana materi ini saya dapat dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal moral, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya moral itu apa sih gitu. Sepenting apa sih moral dalam hidup kita sampai-sampai kita harus punya moral gitu. Oke. Untuk moral itu sendiri, sebenarnya moral itu udah ada sejak kita kita lahir gitu ya. Kita udah dikasih moral, kita udah dikasih etika, kita udah dikasih, pokoknya kita udah dikasih sama Tuhan dan kita harus ngebentuk itu gitu. Definisi moral atau definisi etika itu bisa disebut sebagai ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk yang berkaitan dengan kebiasaan hidup, tata cara yang baik pada diri sendiri maupun masyarakat, terus menilai tentang baik buruknya orang lain gitu. Itu etika atau moral gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya kita bahas soal etika atau kita bahas soal moral nih, pasti sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada tujuannya, ya kan? Ya sama, moral juga punya tujuan sendiri gitu. Tujuan kita punya moral, manfaatnya kalau misalnya kita punya moral, itu kita bisa tahu gitu. Oh, kalau misalnya saya melakukan ini itu baik nggak ya? Oh, kalau saya melakukan ini itu baik nggak ya? Jadi adanya moral tuh kayak bisa ngenilai diri kita sendiri gitu loh. Saya harus jadi orang yang punya moral baik gitu. Jadi kalaupun kita melakukan hal yang baik gitu, kita juga bisa disebut sebagai orang ini punya moral dan etika yang baik loh gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita memperlakukan orang lain dengan hal yang nggak enak, semena-mena gitu, itu juga kita bisa dicap orang sebagai orang yang moralnya atau etikanya kurang baik gitu. Nah, moral ini sendiri sebenarnya yang tadi saya bilang, ada moral baik, ada moral buruk. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, next. Nah, di sini saya udah bagi menjadi dua, moral baik dan moral buruk. Kalau misalnya kita udah ngomongin moral nih, ini berarti kita sedang ngomongin diri kita sendiri gitu. Kayak namanya moral, namanya etika, itu adalah perilaku kita memperlakukan orang lain gitu. Cara kita memperlakukan orang lain gitu. Gimana sih cara kita memperlakukan orang lain, itu adalah nilai moral kita sendiri, nilai etika kita sendiri gitu. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun gitu, orang pun pasti akan menilai anak ini punya etika yang baik, punya moral yang baik gitu kan. Jadi orang juga maksudnya segan sama kita gitu. Orang juga menghargai kita, orang juga pasti akan berbuat sebaliknya ke kita gitu. Tapi berkebalikan jika kita memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk ya, pasti orang itu akan menilai kita bahwa ini anak nggak sopan gitu, ini anak mempunyai etika yang kurang baik ya kan. Itu nanti akan berdampak kepada diri kita gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita dibilang ih anak ini nggak punya moral yang baik loh, berarti orang tuanya nggak mendidik dengan baik kayak gitu kan, dan kita nggak akan pernah mau kan dibilang kayak gitu. Maka dari itu kita harus membentuk moral di dalam diri kita sendiri gitu. Gimana caranya gitu kan? Caranya untuk ngebentuk moral dalam diri kita sendiri itu kayak harus yang pertama kita lakuin adalah kita harus memperlakukan diri kita dengan baik.
kita tuh peduli sama diri kita sendiri, terus kita kita care, kita benar-benar mencintai diri sendiri, kita paham sama diri kita itu. Kalaupun kita udah bisa membahagiakan diri sendiri sampai kita tuh benar-benar bahagia, berarti kita udah berhasil nge-treat diri kita sendiri. Kita udah berhasil nih peduli sama diri sendiri gitu kan. Berarti cara kita memperlakukan diri sendiri udah benar. Nah, itu juga kita bisa terapin itu ke orang lain gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang bahwa harus mencintai diri sendiri karena itu karena sebelum kita mencintai maksudnya memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, kita harus memperlakukan diri kita dengan cara yang baik juga gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak melakukan hal-hal yang buruk atau kita nggak melakukan etika yang nggak sopan atau moral yang nggak sopan gitu? Sebenarnya semua orang juga pasti pernah melakukan moral yang nggak sopan atau memperlakukan etika yang nggak sopan gitu kan. Sebenarnya bisa dibilang hilaf ya, atau mungkin ada unsur keterpaksaan gitu kan. Jadi adanya moral buruk juga ini sebenarnya dampaknya besar banget sih gitu. Untuk mencegah kita nggak ngelakuin hal-hal yang buruk atau etika yang buruk itu ya kita harus benar-benar tadi kata saya mengenali diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita misalnya kita aja kalau misal kita nggak peduli sama diri sendiri, itu dampaknya kita juga nggak akan peduli sama orang lain loh. Orang diri sendiri aja nggak kita peduliin gitu, gimana kita mau peduli sama orang lain. Oke, next saya bakal kasih contohnya. Nah, di contohnya ini, di gambar pertama ada gambar seorang anak perempuan yang mengabaikan omongan orang tuanya. Itu bisa disebut moral nggak baik ya, karena harusnya ketika seorang anak itu melakukan kesalahan atau seorang anak itu marah sama orang tuanya, harusnya dibicarakan dengan baik-baik gitu, tidak mengabaikan orang tuanya berbicara seperti itu, karena itu tidak sopan gitu. Yang kedua, di gambar kedua itu ada bullying. Kalau ini pasti udah nggak heran ya, ini benar-benar etika yang gak sopan, ini perilaku yang gak sopan. Dia aja memperlakukan orang lain seperti itu gitu. Gimana dia memperlakukan diri sendiri gitu kan. Di situ kelihatan banget tuh. Menurut saya kalau misalnya seseorang ngebully orang lain, itu berarti kayak dia pengen berada di posisi orang yang dia bully. Gitu sih. Karena gini, gak akan dia ngebully seseorang kalau misalnya orang itu gak punya kelebihan, atau orang yang dia bully itu punya kelebihan, punya kemampuan, tapi dia nggak punya, makanya dia ngebully gitu. Jadi itu nggak baik juga sih, karena nantinya tuh dampaknya ke mental juga gitu loh. Bukan cuma di mental yang dibully, tapi mental yang ngebully juga nanti bakalan ada dampak sendiri, kayak nanti yang ngebully bakal dijauhin atau bakalan ada masalah-masalah yang berkelanjutan kalau misalnya yang ngebully ya. Tapi kalau yang dibully nanti pasti akan ada hikmahnya gitu. Nanti mungkin dia akan lebih, tapi mungkin lebih trauma ya, lebih ke trauma sih kalau misalnya dibully kayak gitu, sampai di videoin kayak gitu kayak yang digambar ya kan. Jadi mulai sekarang sih jauhi sih bullying, karena itu nggak baik juga sih, nggak baik buat kedepannya gitu. Karena untuk membentuk karakter supaya kita nggak ngebully orang lain tuh emang harusnya berasal dari diri sendiri sih gitu. Oke, next. Nah, ini kita ke moral yang baik nih. Anak-anak kecil, anak-anak dini yang emang udah ditanamin moral yang baik gitu, etika yang baik di sekolah, bantuin temennya, walaupun ya dia nyapu nggak tahu ya ngeliat kemana, tapi ya itu udah menjadi poin gitu, karena dia mau ngebantu temennya, dia punya inisiatif, dia punya aku harus ngebantuin temen saya gitu. Jadi dia punya moral, dia punya etika, perilaku dia ke temennya itu sangat baik gitu. Nah, udah cukup sekian penjelasan dan pemaparan saya tentang materi moral baik dan buruk.
Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.